Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarrafa man ata'a wa ja'alahu min ahli rahmah war ridha wa syarrafa man alima wa ja'alahu imaman li hadhil ummah wa nailir ridha wa syarrafa habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haitsu amara ummatahu bi ta'atihi linaili ajallir ridha. Wassalatu wassalamu ala man jaa wa assasa hadzal din birrahmah wal marhamah wa amarahum bainahum birrahmah war ridha wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi alladzina yanaluna min rabbihim azimal ajri wa uluwal martabah birradwan war ridha. Amma ba'd. Sedaya ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken, utaminipun ingkang derek khidmah wonten ing MTS Negeri 1 Winong Pati, ingkang kula mulyakaken utaminipun Bapak Yai Ali Musyafa ingkang nembe wonten uzur. Kita tungaaken mugi-mugi paringi kesehatan ingkang sempurna, amin Allahumma amin. Adik-adik semua yang saya cintai, saya banggakan, saya doakan ke depan mudah-mudahan menjadi anak yang sholih sholihah, amin Allahumma. Ketahuilah semuanya bahwa segala sesuatu itu pasti ada yang wajib, artinya harus, jangan sampai ditinggalkan. Ada yang sunnah atau penyempurna yang menjadikan sesuatu itu lebih baik, lebih manfaat, lebih membawa kemaslahatan. Tentunya ada yang tidak boleh, artinya haram, atau yang walaupun tidak haram tapi tidak sayujianya untuk dijalankan, atau makruh, atau yang begini juga boleh, begitu juga boleh. Taruhlah kita apa seandainya makan itu ada yang harus tidak boleh ditinggalkan. Namanya apa? Nasi. Jawab nambah isi kok wedi. Kuwatir nek keliru. Padahal ya ora ulangan, keliru ya ora apa-apa. Sampean makan itu harus ada nasi, karena itu yang pokok. Nah tentunya nasi itu ya sesuai daerah masing-masing. Kalau daerah yang biasanya jagung, ya jagung itu dianggap nasi. Yang biasanya gandum, ya dianggap nasinya. Maka di dalam nasi itu sendiri, karena tidak boleh ditinggalkan dan harus ada, maka di dalam mencari nasi itu juga harus yang betul-betul membawa kebaikan. Memakan nasi juga harus betul-betul sesuai aturan. Walaupun bentuknya nasi, kandungan karbohidratnya tinggi, tapi kalau di dalam memakannya tidak sesuai aturan juga belum tentu membawa faedah yang sempurna. Maka sekarang banyak orang yang dilarang makan nasi karena awalnya berlebihan. Karena berlebihan kebanyakan karbohidrat, akhirnya yang lainnya menjadi terpengaruh. Justru ketika nasi dimakan dianggap sebagai penyebab
naiknya diabetes atau gula darah. Tapi jangan sesekali punya anggapan bahwa nasi itu membawa madorot. Tidak akan. Allah menciptakan apa yang ada di muka bumi selama tidak diharamkan tidak akan membawa madorot. Selama tidak diharamkan. Tapi yang diharamkan walaupun sekilas enak, gizinya banyak, vitaminnya tinggi, tapi ketika diharamkan pasti akan membawa madorot. Contoh, yang digoreng ayam, proteinnya tinggi, ada kandungan ini, kandungan ini, kandungan ini, tapi karena ayamnya tetangga diambil, disembelih, dimakan, itu secara zahir punya kandungan protein ini dan itu, tapi karena diharamkan pasti punya pengaruh negatif yang sangat tinggi. Kalau toh tidak dirasakan ketika masih di dunia, di akhirat pasti akan dirasakan pengaruh negatifnya. Makanan yang kelihatannya full dengan protein, gizi dan lain sebagainya, tapi membawa madorot karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adik-adik harus sadar betul ke depan, sampean harus paham mana yang diwajibkan Allah, mana yang disunnahkan, mana yang dimakruhkan, mana yang dimubahkan dan mana yang diharamkan. Ini semua harus tahu betul, karena yang akan menerima akibat baik positif atau negatif adalah kita sendiri. Dari sinilah adik-adik yang namanya ilmu mutlak harus diketahui, dipelajari, difahami. Setelah tahu, belajar, faham, harus ada yang namanya pengamalan. Adik-adik alhamdulillah ditolong Allah, mulai dari wali santrinya digerakkan hatinya untuk meletakkan adik-adik di satu lembaga pendidikan yang tahu tentang hukum Islam, mengamalkan tentang hukum Islam, mendalami tentang hukum Islam, dan mengupayakan secara maksimal dan sempurna. Yang banyak dijalankan orang, pemahaman yang banyak masuk ke dalam pemikiran manusia adalah kurang yakinnya atau kurang maksimalnya di dalam memahami bahwa setelah kematian nanti ada kehidupan baru. Kematian bukan akhir dari kehidupan, walaupun kematian mengakhiri hidup. Tapi kematian adalah awal dari sebuah kehidupan yang hakiki. Memang hidup ini berakhir ketika ada kematian, tapi kematian belum mengakhiri hidup. Karena setelah kematian ada kehidupan baru. Justru yang kehidupan baru ini adalah kehidupan yang hakiki. Artinya hakiki apa adik-adik? Tidak ada rekayasa di situ. Tidak ada penipuan di situ. Penilaian sesuai dengan kenyataan. Tidak ada yang jelek dinilai baik, tidak ada yang baik dinilai jelek, tidak ada yang jelek menguntungkan, tidak ada yang baik merugikan. Itulah yang namanya kehidupan hakiki. Maka saya mau tanya sama adik-adik semua, ingin menjadi orang yang cerdas apa bodoh?
Kok hanya 5 yang jawab? Pingin jadi orang yang cerdas apa bodoh? Yang laki-laki baru 1/6. Pingin jadi orang yang cerdas apa bodoh? Alhamdulillah. Kalau ditanya jawabnya kompak. Tapi mari kita buktikan. Karena suatu jawaban kalau tidak sesuai dengan bukti kenyataan itu artinya apa adik-adik? Bohong atau munafik lah. Ya. Semua kepingin menjadi cerdas apa bodoh? Cerdas. Didengarkan yang betul, siapa orang cerdas? Bukan yang nilainya 9. Ada orang yang nilainya 9 tapi bodoh. Artinya dia pintar dalam satu sisi tapi bodoh dari sisi yang lain. Berbeda dengan pemikiran atau penilaian dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau penilaian dari Allah. Kalau Allah yang menilai, kalau Rasulullah yang menilai, pasti benarnya. Tidak akan pernah ada salah di situ. Nah, ketahuilah adik-adik semua yang hadir, juga Bapak Ibu, karena ikut di sini ya terpaksa harus mendengar. Walaupun mungkin sudah tahu sebelum saya sampaikan. Tapi karena di sini ya terpaksa ikut mendengar. Siapa orang cerdas? Az-zakiyu. Zaki itu cerdas, basa Jawa nih. Ndake. Ana sing nek mau ngomong kecepetan ndake keliru duwe akeh. Yen duwe akeh. Siapa orang cerdas? Az-zakiyu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapa yang langsung hafal angkat tangan, langsung kasih dapat hadiah 100.000. Ayo yang ngasih hadiah Bapak Waka Pembinaan Pembinaan Rohani. Ayo yang sudah hafal angkat jari, dibaca, kalau benar 100. Nah, ini bedanya kita dengan zaman dulu. Adik-adik pasti akan terkagum-kagum ketika mendengar sebuah cerita, yaitu Isra Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj itu kalau dibukukan tebalnya sampai segini. Taruhlah kalau dibikin halaman mungkin sampai 50 halaman. Itu Rasulullah cerita 1 kali dan sahabat hafal. Mungkin ada yang ngomong gini, loh kan memang beliau semua orang Arab. Ceritanya pakai bahasa Arab, ya maklum kalau hafal. Kita orang Jawa, dikasih cerita bahasa Jawa, hafal enggak? Nah, kalau ada yang hafal, baca koran 5 kolom saja, baca 1 kali. Kalau hafal persis, tak kasih hadiah Alphard 1. Ini bukan main-main hadiahnya. Dan adik-adik tidak usah suudon, apa bapak punya Alphard? Kalau punya enggak. Tapi kenapa berani memberi hadiah sebesar itu? Karena sampean enggak mungkin berani menerima tantangan saya. Disinilah kehebatan hati para sahabat. Sampai ada dawuh, ashabun nabi uquluhum sijillatun.
Para sahabat-sahabat Nabi akalnya bagaikan kaset. Sijilat itu kaset. Kaset itu satu kali diputar, diulang lagi, tidak ada yang kelewatan walaupun satu huruf dengan durasi yang panjang. Itulah para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik semua yang saya cintai, saya banggakan, saya doakan mudah-mudahan ke depan menjadi anak yang sholih-sholihah. Kembali pada permasalahan siapa orang cerdas itu? Az-zakiyyu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sudah 2 kali, ada yang bisa? Ini anak-anak mesti gini, tawaduk dia. Kalau saya bisa, saya ya jadi malu sama Pak Guru, karena ngelanjangi Pak Guru kan gitu tawaduknya. Siapa orang cerdas? Az-zakiyyu, orang yang cerdas adalah, orang yang daki adalah man dana nafsahu, orang yang selalu membekali dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan selalu beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Kenapa seperti itu? Kenapa dititik beratkan pada kehidupan setelah kematian? Karena itu adalah kehidupan yang hakiki. Adik-adik, disinilah kamu mengawali memperhatikan kehidupan setelah kematian. Apa yang disampaikan oleh para bapak guru, para kiai kita, difahami, diresapi, dimasukkan dalam hati, setelah masuk diamalkan. Nah, setelah diamalkan nanti masih punya tanggung jawab yang terakhir, sampaikan pada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teori, dan teori Rasulullah tidak pernah gagal asal dilakukan sesuai anjuran baginda Nabi. Apa itu? Kalau adik-adik masih belum paham tentang sholat dan belum mau menjalankan caranya, sering-seringlah membaca tentang hadis-hadis ayat Quran yang menerangkan tentang sholat. Resapi, mulai amalkan. Kalau sudah mulai amalkan, sampaikan pada yang lain. Ketika menyampaikan pada yang lain, disitulah nanti Allah akan menambah adik-adik ilmu yang adik-adik belum sempat mempelajarinya. Man alima wa amila wa allama, allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang tahu, tahu itu diawali dari belajar apa enggak? Diawali dari belajar. Siapa yang tahu, kemudian mengamalkannya, kemudian menyampaikan pada yang lain, maka dia akan ditambahi ilmu oleh Allah, macam-macam ilmu yang belum sempat mempelajarinya. Ini kalau bahasa kitab yang masyhur disebut dengan ilmu laduni. Orang itu tidak belajar tapi Allah mengasihi. Dan itulah yang dinamakan ilmu laduni, ilmu yang diperoleh dari Allah walaupun orang itu belum sempat mempelajarinya.
Maka adik-adik untuk mengawali dan sudah adik-adik awali, yaitu belajar. Pelajari tentang fikih, pelajari tentang tauhid, pelajari tentang tasawuf, pelajari tentang thariqah nanti ke depannya. Saya awali tadi ilmu itu ada yang wajib, artinya tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Yaitu ilmu yang di situ mengajarkan, menerangkan tentang semua yang wajib. Apa saja yang wajib adik-adik? Ayo apa? Sholat, apa lagi? Puasa Ramadan, apa lagi? Zakat, apa lagi? Haji umroh, apa lagi? Ya banyak, ada birrul walidain, ada yang menjaga hati. Yang paling sulit adalah ilmu untuk menjaga hati. Ini tidak ada tawar. Sholat, puasa, zakat, haji, birrul walidain, amal-amal yang sifatnya fardhu ain per individu manusia harus menjalankan, maka ilmu untuk mengetahui fardhu ain hukumnya pun menjadi fardhu ain. Ya. Dalam fikih segala macam hukum-hukum fikih sudah diterangkan. Dalam tauhid masalah akidah yang sudah diterangkan oleh para ulama dan termasuk dalam menjaga hati. Ternyata yang wajib itu untuk menghasilkan kaplingan surga. Kalau kepingin surganya yang lebih sempurna, lebih banyak bangunannya, lebih banyak pepohonannya, lebih banyak bidadarinya, lebih banyak perhiasan-perhiasannya, itu harus dilanjutkan dan disempurnakan dengan amal-amal sunnah. Adik-adik yang saya cintai, setelah sampean belajar yang wajib, mari ditingkatkan untuk yang sunnah. Di sini sudah diajarkan mulai yang sunnah-sunnah. Seperti sholat apa tadi? Duha. Duha itu sunnah. Orang dilakoni lera apa-apa. Ya memang seperti itu, tapi pikirannya bukan seperti itu. Karena setiap manusia mendambakan kesempurnaan. Kalau adik-adik makan, yang penting sego, lawah rano iso. Pernah enggak seperti itu? Langsung mangan nang lawah apa lho kok aneh. Mangan orang ini mangan nang pun nonton segane orang. Mulane sholat duha kesempurnaan. Maka peningkatan dari yang wajib ke yang sunat. Jangan dibalik. Yang sunat kenceng, yang wajib tidak mau. Gara-garanya baca hadis salah dalam pemahaman. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad di dalam setiap selesai sholat 11 kali, maka besok akan mendapat istri sesukanya jumlah berapa. Kemudian dimpeng tidak sholat, bisa berhasil? Tidak bisa. Kok mau punya istri banyak, sementara surganya tidak dapat. Lah carinya istri di mana? Tidak bisa. Siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ditanamkan oleh malaikat satu pohon di surga. Wah, saya kepingin punya tanaman yang banyak. Terus dimpeng la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, satu hari 1000 kali. Dengan tujuan punya tanaman yang
banyak. Begitu ditanya, sholatnya belum, puasanya enggak. Lalu terus mau ditanam di mana? Tanya enggak punya kok mau nanam. Kaplingan surganya dulu dihasilkan, didapatkan. Nanti terserah kalau sudah dapat kaplingan, mau dikasih tanaman sebanyak apapun kalau sudah dapat kaplingan. Jatah kaplingannya sudah ada. Lah kaplingan surga itu apa? Semua yang wajib. Ada satu sahabat sowan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini ya Rasulullah? Kamu harus sholat 5 waktu. Apa masih ada sholat lagi ya Rasulullah? Enggak, kecuali kalau kamu menjalankan sholat yang sunnah. Itu tanpa batasan. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kamu harus puasa Ramadan. Apa ada lagi puasa yang lain ya Rasulullah? Tidak ada. Kecuali kamu ingin puasa sunat. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kamu memberikan zakat kepada orang fakir miskin. Apa masih ada lagi ya Rasulullah yang harus saya berikan selain zakat? Tidak ada, kecuali kalau kamu ingin sedekah sunnah. Langsung matur, demi Allah ya Rasulullah, semua yang disampaikan Rasulullah akan saya jalankan, tapi tidak akan saya tambah selain itu. Wes pokoke ngibadahe mok salat 5 waktu, poso Ramadan, zakat setahun pisan. Wes wape ana wong ngeleh anggere ora wajib ora tak wehi. Wape ana poso Senin, Kamis apa ae dak lakoni. Ape ana salat sunat model apa yang sing ora wajib dak lakoni. Pamit sahabat. Begitu pamit Rasulullah dawuh, "Hei sahabat-sahabatku, kalau kamu ingin melihat ahli surga, lihatlah itu tamu yang baru pulang." Artinya apa? Kapling surga itu mudah. Yang sulit maunya. Kalau satu hari sholat 5 waktu tok, butuh waktu berapa menit? 5 menit kali 5. 25 menit dalam satu hari. Saya mau tanya, kalau ada orang kepengen punya rumah dengan luas 6 meter kali 12 meter, harus mengumpulkan uang sebanyak berapa dan dalam satu hari harus mau kerja berapa jam? Coba. Rumah yang hanya lebar 6 meter, panjang 12. Kumpulkan uang berapa dan uang itu harus dikumpulkan dengan kerja per hari berapa jam? Per hari 10 jam tidak cukup untuk mendapatkan uang membangun rumah yang 6 kali 12, mulai dari tanah sampai bangunannya. Terus saya mau tanya, meteran apa yang mampu untuk mengukur lebarnya surga? Tidak ada. Ukuran apa yang mampu untuk mengukur panjangnya surga? Tidak ada. Yang sebegitu luasnya dengan bangunan yang mulai dari fondasi sampai atap adalah emas, kericak yang ada adalah berlian, makanan-makanan ada, belum pernah ada mulut pernah mencicipi rasanya. Itu hanya dipatok oleh Allah dengan harga sholat 5
puasa zakat setahun sekali. Yang agak sulit asal ora dosa. Nah, itu yang sulit. Dan istimewanya, gangguan yang menjadikan manusia gagal untuk ke surga adalah segala macam dosa. Untuk mengarah ke situ agar manusia tidak terjerumus di dalam dosa yang mengakibatkan gagal untuk masuk surga, Allah telah menolong manusia dengan segala bentuk pertolongan yang dibutuhkan manusia. Adik-adik harus tahu, ketika Nabiullah Adam alaihissalam selesai diciptakan, Allah dawuh, Adam, kamu dan seluruh anak cucumu nanti akan kumasukkan surga. Asal kamu dan anak cucumu taat kepadaku. Dan ketahuilah Adam, yang menyebabkan kamu tidak taat kepadaku atau menjalankan maksiat kepadaku itu sumber dari kesalahan demi kesalahan itu, satu, dari mulutmu, dua, dari matamu, tiga, dari telingamu, empat, dari kemaluanmu. Untuk itu Adam, ketahuilah kamu akan saya kasih bantuan, pertolongan untuk agar semua fitnah yang akan timbul mengganggumu, saya kasih pertolongan yang hebat. Apa itu? Pertama Adam, yang menyebabkan kamu khianat, gagal dalam menjalankan perintahku, atau berani meninggalkan perintahku atau menjalankan laranganku, pertama adalah matamu, itu yang menjadi penyebab. Maka pertolonganku untuk kamu dan anak cucumu nanti, matamu tak bikinkan tutup yang sangat rapat. Namanya delapuan moto. Tahu ya? Ini kelihatannya tipis seperti ini, tapi mampu membendung pandangan mata yang tidak bisa dibendung dengan tembok setebal apapun. Ini mata. Maka kalau satu saat matamu kepingin khianat, tutuplah kedua kelopak matamu. Tek ngene tok waman sutaman. Tidak bakal ketok apa-apa, ngene tok. Saya mau tanya, sulit apa mudah menutupkan kelopak mata? Ini dibikin saraf yang bisa mengikuti sesuai kehendak hati. Otomatis merem langsung. Tapi kalau hatinya tidak mau memejamkan, ya ini mendelik. Mas, walaupun itu haram membawa bahaya, masih dipendelik. Karena sinyal dari hati belum ada. Dengan alat yang setipis ini, selembut ini, dikasih saraf entah berapa juta saraf, begitu hati menggerakkan, hai kelopak mata, tutuplah kamu, maka langsung sudah tidak bisa nampak apa-apa. Inilah kekuasaan Allah untuk menolong kita sebagai hambanya. Yang nomor dua, telinga. Telinga tidak dibikinkan katup-katup untuk menutup. Ya, ini tidak ada katupnya di dalam. Tapi Allah menyediakan 5 jari untuk 1 telinga. Kalau kamu takut berkhianat lewat telingamu Adam, tutuplah dengan jari-jarimu. Bayangkan, 1 telinga disediani jari berapa? 5.
Jadi seandainya yang jempolan Sunggaren pindah yang telunjuk. Telunjuk ke Gedek Ganden pindah yang tengah. Kalau 5 ke Gedek kabeh ya apes ngono. Ini cukup semua. Ya, inilah kebesaran pertolongan Allah kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita agar jangan sampai manusia gagal untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3 Adam adalah mulutmu. Mulut ini dikasih tutup 2, namanya apa? Bibir, lambe. Pembicaraan dengan suara sekeras apapun akan berhenti ketika kedua bibir ditemukan. Langsung diam. Ya. Ini yang mengakibatkan ada nuwun sewu, ada orang zina diawali dari sini ngomong. Ada orang membunuh dari sini ngomong. Ada orang korupsi dari sini ngomong. Asalnya dibel sama istrinya, lupa kok mobilnya belum datang. Padahal tidak ada uangnya kok tanyanya mobilnya belum datang. Ya harus merubah 00 yang ada di kantor itu. Orang korupsi itu sebetulnya tidak banyak kok. Hanya 1 0, tapi yang bahaya 0 yang belakang. Itu paling bahaya. Kalau 0 yang di depan satuan tidak ada masalah. Diambil 1000 0 juga tidak ada masalah. Tapi 0 yang berada di belakang satuan itu nilainya sangat tinggi. Kalau 1 triliun diambil 01 menjadi tinggal berapa? 1 triliun diambil 0-nya 1 tinggal berapa? 100 miliar ya. Yang hilang berapa? 900 miliar, bayangkan itu. Itu hanya dikurangi 0-nya 1. Tapi 0 yang belakang ini bahaya. Ya. Sini ada orang khianat, sini ada orang berbicara kotor, akhirnya dia dibunuh orang. Sini ada penipuan, akhirnya merugikan negara. Sini timbul dari sini ada segala macam kesalahan demi kesalahan. Maka aneh, Allah di dalam menciptakan anggota tubuh, semua pasti dibikin double, agar terjadi balance. Mata 2, telinga 2, hidung 2, tangan 2, kaki, giliran mulut 1. Kenapa? Agar lebih berhati-hati di dalam menggunakan mulut. Yang lainnya harus hati-hati, mulut harus lebih. Kalau mata yang bejijatan, pendirangan, ya, ini jahat dengan melihat yang tidak baik, begitu dicolok uang 1 masih ada 1. Ya. Kuping yang suka mencuri omongan orang lain, itu dituampek siji, kuwopokan siji, siji. Tangan celutak, guwedik siji, siji. Kaki celutak, guwedik siji, siji. Begitu cangkem kok ngawur, tuampek siji, bisu langsung tek. Rano gantine. Artinya apa adik-adik? Kita di dalam menjaga mulut harus lebih hati-hati dibanding menjaga anggota tubuh yang lain. Ba'dul ulama dawuh, jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Tatu itu apa ya? Bahasa Indonesia nih. Luka yang ditimbulkan dari pedang bisa pulih. Wong dibuacok gegere, kedalaman 5 cm, panjang 10 cm.
dijahit popok sulfanilamid ya, setengah bulan pulih. Wala yaltamu ma jarohal lisanu, dan ketahuilah tidak akan pernah mampu pulih hati yang sudah terlukai oleh lidah. Maka dinyanyekno sama Aa Kim ya. Jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai. Itu kenapa? Antara hati dengan lidah. Kenapa yang dicontohkan ulama satu hati dua lidah? Hati itu bagaikan cermin, tahu cermin ya? Kaca. Jangan sekali-kali melukai hati karena hati adalah kaca. Satu kali bentet tidak pernah bisa ditempel lagi. Mulai sing ana kaca. Kaca iku basa Jawane gelas. Dijengakno gelas mergo napa? Nek wis tugel ra kena ditelas. Mbok tembel nganggo napa? Solasi tetep metot mbok nggo ngilo. Wis kadung pecah re. Hati nggih ngoten. Hati itu kalau sudah pecah tidak akan mungkin pernah dikembalikan lagi. Maka suruh jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup. Ini itu dulu Aa Kim luar biasa. Dengan nyanyian jagalah hati. Begitu beliau nikah lagi, banyak ibu-ibu yang terluka hatinya. Maka yang hati-hati, jaga hati itu ya. Anak-anak yang saya muliakan, saya banggakan, saya doakan mudah-mudahan menjadi anak yang solih-solihah. Terus apa tadi anak-anak? 1 mata, 2 telinga, 3 mulut, 4 kemaluan. Ini sumber-sumber fitnah. Kebesaran Allah di dalam menolong hambanya untuk menjaga amanat Allah itu sendiri, yaitu menjadikan sesuatu untuk menutup kemaluan. Itu Allah membikinkan kapas untuk diciptakan menjadi kain, membikinkan apa yang untuk menciptakan plastik itu dari apa? Plastik itu dari apa? Tidak tahu ya. Saya tahu dari rosokan plastik yang lain. Nyatanya Indonesia gitu kok. Maka Allah bersabda secara haliyah, wahai hamba-hambaku semua anak Adam, fitnah terbesar yang timbul dari tubuhmu sendiri adalah kemaluanmu. Maka aku ciptakan sesuatu yang bisa dibikin menjadi kain. Jangan kau buka itu kemaluan, maka menjadi aman selamanya. Ndak usah tebel, Pak. Plastik kresek tok ditelakupno wis aman. Waman sutaman. Yang bahaya karena dibuka. Kalau dibuka bisa kemasukan dan bisa memasuki. Itu hancurnya manusia yang nomor 4. Lah, kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah terhadap hambanya, untuk sumber fitnah yang 4 itu Allah telah menolong manusia secara sempurna. Disinilah Rahman Rahimnya Allah yang tidak ada batas. Untuk apa? Untuk mewujudkan wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak semua hambanya. Kalau adik-adik
nanti ngajinya diteruskan ke pondok pesantren akan tahu hebatnya ayat ini. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah mengajak semuanya, padahal tidak ada lafalnya. Kenapa bisa diartikan semuanya? Justru karena tidak disebut itu menjadi semuanya. Tidak begini toh Allah mengajak manusia ke surga. Enggak, setan itu loh diajak ke surga. Jin diajak, manusia diajak ke surga. Semuanya. Artinya di dalam ilmu orang Arab mengajak, yang diajak itu tidak disebutkan karena semuanya tidak usah disebutkan. Allah mengajak untuk ke surga. Siapa yang diajak? Semuanya tanpa terlewatkan. Jadi setan sendiri itu diajak ke surga. Tapi memang tidak mau. Jadi kalau ada orang tidak sampai ke surga, itu kesalahan orang itu sendiri. Setan, iblis menjadi ahli neraka karena sudah menjadi pilihannya dan tidak mau diajak untuk ke surga. Adik-adik yang saya hormati, alhamdulillah seperti itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun 1 jam kurang 10 menit apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan pelajaran untuk adik-adik semua. Kalau diringkas mulai awal, ketahuilah adik-adik, untuk kapling surga adalah semua amal wajib. Untuk kesempurnaan isi surga, lebarnya sampai kemana, bisa mengalahkan yang lain, nikmatnya, indahnya, itu dengan amal-amal sunnah. Agar manusia tidak terlalu bosan, dikasih ada yang mubah. Gini juga boleh, begitu juga boleh. Itu untuk menghilangkan kebosanan, biar tidak penat. Karena walaupun ibadah itu baik, tapi kalau terus-menerus juga bosan, maka ada yang mubah. Kemudian ada yang makruh. Makruh itu tidak sampai haram, tapi Allah tidak suka. Rasulullah juga tidak suka, seperti merokok. Ada yang haram. Nah, yang haram tidak sama dengan yang wajib, juga tidak boleh ditawar. Yang wajib harus dijalankan, yang haram harus ditinggalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana abwabar ridha wat taysir, aghliqu biha anna abwabasy syarri was-sukhti wat ta'sir, wa taftahu biha lana abwabal ilmi wal amal wal ikhlas wal rizqi wal halal wal barakah wal ni'mah wal salamah wal khair wal fadli wal hidayah wat taubah wal maghfirah wal jannah bi rahmatika arhamar rahimin. Barik lana fi hayatina fi umurina fi arzaqina fi ahlina fi auladina fi tullabina fi madrasatina hadhihi waj'alha madrasatan nafi'atan mubarakatan mardiyatan indaka ya rabbal alamin. Barik fi tullabiha, barik fi asatidatiha, barik fi jami'i man anfaqa fiha wa abdilha ma huwa khairum minha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah taqabbal minna ya Allah ma tasaddaqna biha wa ma qara'na wa arsil sawabaha li jami'il madhkurin fi hadzal majlisil mubarak. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi ngaji bareng bersama